Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaila Naili Ulwa dengan NPM 2021221144. Kami dari kelompok 12 dengan judul makalah Cara Menerapkan Kebiasaan Berbahasa Inggris di Kehidupan Sehari-hari. Di sini saya sebagai moderator. Pemateri pertama oleh Fauzia, pemateri kedua oleh Putri, pemateri ketiga oleh Sofia dan Istinganatun, pemateri keempat oleh Hadi dan Lauran. Materi pertama akan disampaikan oleh Fauzia. Perkenalkan, nama saya Fauzia Zahra dengan NPM 2021222048. Dari sini saya akan menyampaikan materi tentang pentingnya kebiasaan berbahasa Inggris di kehidupan sehari-hari. Nah, seperti diketahui, di era globalisasi ini tidak luput dari kegiatan ekspor-impor, ataupun hubungan diplomatik, ataupun kita bisa saja berkomunikasi dengan orang asing via media sosial. Nah, untuk itu kita menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa penghubung dengan negara lain. Nah, oleh karena itu, bahasa Inggris sangat dibutuhkan di masa kini untuk kita bersaing di masa depan. Bisa saja kita kuliah ke luar negeri, ataupun kita pergi ke luar negeri untuk liburan. Nah, kita harus mempelajari bahasa Inggris sebagai bahasa untuk berkomunikasi dengan warga lokal tersebut, karena bahasa Inggris merupakan bahasa internasional. Banyak orang yang berkata bahwa mempelajari bahasa Inggris itu sulit, mudah, ataupun lama. Nah, justru itu alasan mengapa pentingnya kebiasaan berbahasa Inggris di kehidupan sehari-hari, karena untuk melatih kita berproses sedikit demi sedikit agar bisa lancar berbahasa Inggris. Nah, untuk itu banyak sekali manfaat diberikan dalam pentingnya kebiasaan berbahasa Inggris ini. Nah, materi tersebut akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Putri Permatasari dengan NPM 2021222134. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat menggunakan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari. Nah, manfaat menggunakan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya banyak sekali manfaatnya, tetapi saya hanya menjelaskan 7 manfaatnya saja. Yang pertama, lebih cepat bisa berbicara dengan bahasa Inggris. Maksudnya di sini kita akan lebih gampang menguasai bahasa Inggris karena jika setiap hari kita praktik, maka kita akan terbiasa. Kita juga akan mendapatkan vocabulary baru, pronunciation-nya terasa, speaking-nya bagus, pasti akan lebih jago atau lebih cepat bisa berbahasa Inggris. Yang kedua, menambah wawasan. Karena dengan memahami bahasa Inggris secara tidak langsung sudah membantu kita mewakili berbagai bahasa lain yang ada di seluruh dunia. Yang ketiga, meningkatkan potensi kerja. Tidak dapat dipungkiri bahwa kemampuan bahasa Inggris mutlak diperlukan untuk menunjang karir sebagai karyawan maupun bagi para pencari kerja. Bahkan pada beberapa perusahaan kemampuan berbahasa Inggris akan langsung diujikan pada saat sesi wawancara. Yang keempat, meningkatkan kualitas sosial. Dengan menguasai bahasa Inggris, kita akan lebih dihormati dalam lingkup sosial karena tidak semua orang dapat menguasai bahasa Inggris. Maka kita akan lebih satu tingkat di atas orang rata-rata. Yang kelima, menjalin relasi secara internasional. Jika kita mahir dalam berbicara dan menulis dengan bahasa Inggris, maka kita dapat mencari teman dari belahan dunia lainnya. Bahkan bukan hanya itu, mungkin kita akan mendapatkan kesempatan bekerja di luar negeri. Yang keenam, memudahkan kita bepergian ke luar negeri. Semua orang pasti memiliki cita-cita berjalan-jalan ke luar negeri. Maka dari itu, mulailah belajar bahasa Inggris dari sekarang. Siapa tahu esok kita memiliki kesempatan untuk pergi ke luar negeri. Yang terakhir,
menambah pemahaman secara global. Bahasa Inggris adalah bahasa yang diakui oleh dunia. Dengan kita memahami bahasa Inggris, maka kita akan dengan mudah memahami kondisi global saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofia Damayanti, NPM 202122078. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara menerapkan kebiasaan berbahasa Inggris di kehidupan sehari-hari. Menurut International Cambridge Center atau ICC, ada beberapa cara penting yang dapat digunakan untuk menerapkan kebiasaan berbahasa Inggris di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, niat. Hal yang pertama harus dilakukan adalah niat. Niat sangat diperlukan sebelum melakukan sesuatu karena niat akan berkorelasi dengan usaha dan konsistensi. Jadi kita harus tentukan dan bulatkan niat sejak awal. Yang kedua adalah tentukan target. Kita harus punya target dan targetnya harus jelas dan realistis agar dapat tercapai dengan baik sesuai rencana awal. Juga kita harus mengukur kemampuan agar dapat mempelajari hal yang belum dimengerti terlebih dahulu. Selanjutnya adalah atur strategi. Mengatur strategi sangat diperlukan agar dapat mencapai target yang ditentukan. Kita perlu mempelajari hal dasar terlebih dahulu sebelum lanjut mempelajari hal yang lebih sulit, agar kita lebih paham tentang apa yang kita pelajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isti Natulila Wisna, NPM 2021222141 dari kelompok 6. Saya akan melanjutkan presentasi dari saudari Sofia yang berisikan tentang bagaimana cara menerapkan kebiasaan berbahasa Inggris. Nomor 4 yaitu tentukan metode belajar. Sama dengan poin-poin sebelumnya, kita perlu menentukan metode belajar, misalnya dengan metode belajar sendiri atau otodidak, mengikuti kursus bahasa Inggris, atau belajar langsung kepada orang yang telah menguasai bahasa Inggris dengan baik dan benar. Dan yang kelima yaitu self-learning sehari-hari. Sesuai dengan metode belajar otodidak, ada banyak cara yang dapat kita lakukan untuk membiasakan diri berbahasa Inggris, seperti mendengarkan musik berbahasa Inggris, rajin membaca buku, artikel, atau sesuatu yang ditulis dengan bahasa Inggris, mempelajari bahasa Inggris lewat internet atau aplikasi belajar, bergabung dengan komunitas atau forum pelajar bahasa Inggris di media sosial atau lingkungan sekitar, belajar menulis sesuatu dalam berbahasa Inggris, menonton film berbahasa Inggris tanpa menggunakan subtitle atau dengan subtitle berbahasa Inggris, dan mencari tahu makna dari kosakata dalam berbahasa Inggris yang belum kita ketahui dan mencatat di buku catatan lalu mengingatnya agar menambah pengetahuan tentang kosakata baru. Cara lain yaitu dengan membiasakan diri berbicara dengan teman atau keluarga atau seseorang yang pandai berbahasa Inggris baik dengan benar. Bicara secara langsung ataupun melalui pesan teks, bahkan dengan cara berbicara pada diri sendiri pun dapat melatih kemampuan berbicara dalam berbahasa Inggris. Dan yang keenam yaitu konsisten. Dalam mempelajari bahasa Inggris, kita harus konsisten. Jangan patah semangat, terus semangat dan mempelajari dan membiasakan diri dalam berbahasa Inggris di kehidupan sehari-hari. Karena manfaatnya sangat banyak, apalagi kita tidak konsisten, mungkin hasil yang tidak kita capai pun akan tidak sesuai dengan target yang telah kita tentukan sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Hadi Hadiatullah dengan NPM 202122079. Akan mencoba memaparkan materi mengenai sumber pembelajaran bahasa Inggris. Di era teknologi sekarang ini, terdapat banyak sekali referensi yang bisa dijadikan sebagai sumber pembelajaran bahasa Inggris. Adapun diantaranya yang pertama, bimbingan belajar konvensional. Dalam praktiknya, bimbingan belajar konvensional ini di mana siswa mendatangi tempat pemberi materi secara langsung. Terdapat kelebihan dan kekurangan apabila siswa mengikuti metode ini. Kelebihan yang pertama adalah terdapat interaksi di dalamnya sehingga siswa dapat bertanya apabila ada materi yang biasa kurang dipahami. Dan kelebihan selanjutnya yaitu adanya ilmu yang didapat
karena adanya interaksi di dalamnya seperti public speaking dan juga networking. Kekurangan dari metode ini adalah biayanya yang relatif mahal, sehingga belum tentu dapat dinikmati oleh setiap orang. Yang selanjutnya adalah sekolah. Mata pelajaran bahasa Inggris masuk dalam kurikulum wajib pendidikan sekolah dari sekolah dasar sampai sekolah menengah umum. Nilai tambah dari sekolah adalah ada banyak teman sebaya, sehingga pembelajaran bahasa Inggris dapat dimaksimalkan dengan belajar kelompok bersama teman. Berbeda dengan kursus, sekolah tidak memiliki kefokusan pada satu orang, sehingga pemateri akan berfokus terhadap semua siswa. Pemateri tidak akan memaksa setiap siswa untuk mengerti tentang materi yang disampaikan, tetapi lebih berfokus kepada apakah setiap orang menerima materi tersebut atau tidak. Tingkat pemahaman dari sekolah kembali kepada siswa itu sendiri. Apabila siswa ingin bisa berbahasa Inggris, maka diperlukan usaha lebih untuk belajar dibandingkan dengan siswa yang lainnya. Yang selanjutnya adalah buku. Ada pepatah mengatakan bahwa buku adalah jembatan dunia. Namun, buku adalah jembatan dunia tidak sepenuhnya benar. Ilmu tanpa bimbingan dan akan terasa seperti berlayar tanpa peta. Bila haluan berubah, maka ilmu tersebut akan berubah menjadi sesat dan melenceng dari fakta yang seharusnya. Tidak adanya bimbingan dan interaksi adalah nilai yang kurang dari sumber pelajaran melalui buku. Tidak bisa bertanya dan juga kesalahan penafsiran adalah masalah utama apabila menggunakan media buku sebagai sumber pembelajaran bahasa Inggris. Dan untuk selanjutnya yaitu media elektronik. Perkembangan teknologi membuat kita bisa mengakses ilmu bahasa Inggris kapanpun dan dimanapun melalui gawai yang kita miliki. Sudah banyak aplikasi dan situs web yang menyajikan ilmu bahasa Inggris di dalamnya seperti artikel, aplikasi, dan jurnal. Ponsel yang mudah dibawa dan fleksibel membuat kita tidak perlu khawatir akan membuang waktu, karena di setiap salah kegiatan kita dapat menyempatkan diri untuk membuka ponsel dan belajar melalui situs web maupun aplikasi belajar bahasa Inggris. Ilmu yang ditawarkan juga tidak terbatas, karena hampir setiap yang ingin kita cari tersedia di internet. Namun, hal yang paling dikhawatirkan dari penggunaan media ini adalah terlalu banyaknya informasi tidak sesuai dengan fakta, hoax, ilmu subjektif, dan tidak terkendalinya ilmu siswa. Alangkah baiknya bila kita hendak mencari ilmu di internet, lebih baik untuk diperdalam kepada ahli ilmu tersebut agar tidak terdapat kesimpangsiuran ilmu dan tetap berada di jalan yang benar untuk menuntut ilmu. Terima kasih. Lanjut kembalikan kepada moderator. Sumber pembelajaran bahasa Inggris, yakni pronunciation, merupakan salah satu materi pembelajaran bahasa Inggris yang selama ini kurang mendapatkan perhatian di sekolah-sekolah dan kursus. Kita seringkali disibukkan dengan memperkaya siswa dengan keterampilan gramatikal. Hasilnya, siswa kita pandai sekali dalam menjawab soal-soal menyangkut tata bahasa Inggris secara tertulis, tetapi tidak dapat berbicara secara lancar dengan penutur asing. Ada pula yang dapat berbicara tetapi pronunciation-nya kurang jelas, yang menyebabkan pembicaranya sulit untuk diikuti. Dictionary atau kamus juga merupakan rujukan yang mesti dimanfaatkan di era digital ini. Dan kamus merupakan sumber belajar bahasa yang sangat penting karena dapat memandu dalam memeriksa dan memahami ragam arti kata, yakni menggunakan kata-kata tersebut secara tepat di dalam kalimat, mengetahui part of speech, dan mempelajari pronunciation, mendapatkan sinonim dan antonim, mengetahui pedana kata, dan pembentukan idiom, dan sebagainya. Dapat disimpulkan bahwa bahasa Inggris ditetapkan sebagai bahasa internasional yang mana artinya bahasa Inggris digunakan di setiap negara untuk menjalin komunikasi yang baik antar negara. Penerapan bahasa Inggris di dalam kehidupan sehari-hari sangatlah penting. Dengan begitu akan mempermudah seseorang dalam memahami, mengerti, serta mempelajari
bahasa Inggris. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.